Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum jami'an bitahiyyatil Islam tahiyyatan mubarakatan thayyibatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Ma'asyiral muslimin, para pecinta Al-Qur'an, para sahabat-sahabat Al-Qur'an yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita kembali akan sama-sama membedah ayat-ayat dalam Al-Qur'an, terkhusus membedah cara kaifiyat membaca huruf-huruf hijaiyah. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majelis Quran ini kelak nanti Allah akan berikan satu kebaikan di setiap hurufnya dan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang beliau menyampaikan sebagai reward untuk orang-orang yang membaca Al-Quran, falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Baginya adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan setiap huruf yang kita baca Allah akan lipat gandakan menjadi 10 pahala. Dan yang sampaikan Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lam harf wa mim harf. Yang dimaksud satu huruf itu bukan alif lam mim, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kali ini kita akan membahas mushaf Madinah yang bapak-bapak, ibu-ibu atau hadirin pakai di dalam bacaan sehari-hari. Ada dua macam mushaf. Ada yang mushaf cetakan Madinah, ada mushaf cetakan lokal, cetakan Departemen Agama. Ada beberapa poin-poin perbedaan di dalam bentuk penulisannya. Terkhusus penulisan yang akan kita bahas siang hari ini adalah tanda baca mad, ya, tanda baca panjang di dalam mushaf Madinah. Di dalam mushaf Madinah yang biasa diinstal di gadget kita, di smartphone, rata-rata Quran Android atau di iOS itu menggunakan standar Madinah, karena standar Madinah adalah standar internasional. Kadang-kadang ada orang yang kagok membaca Al-Quran dengan versi standar internasional ini. Di antara kesalahan yang sering ditemukan adalah saat membaca bacaan lafaz berharokat fathah yang dibaca panjang. Contoh kayak gini nih. Kalau kita lihat, sebagian orang menganggap bacaan ini dibaca mataya. Dibaca mata ya, tak sendiri, ya sendiri. Padahal dalam konsep mushaf Madinah ini dibaca bukan mataya tetapi dibaca mata. Ta panjang karena ketemu dengan huruf alif shaghir. Huruf yang ini tidak dibaca. Ya, sehingga bacaan yang sering saya temukan saat orang-orang coba disodorkan, silakan bapak-bapak baca, ketemu surat Ad-Duha, tulisannya begini. Bagi yang belum familiar, bacaannya Wad-Duhaya, Wal-laili idza sajaya. Ya-nya dianggap berharokat sehingga dibaca. Padahal, sekali lagi, ini adalah tanda baca untuk memanjangkan harokat fathah sebelumnya. Jadi ini adalah huruf alif kecil, bukan tanda harokat.
bukan fathah, bukan kasroh, bukan doma, tetapi dia adalah alif kecil yang secara konsep tajwid alif memang berpasangan dengan fathah. Bacaan itu panjang, ada pasangan-pasangannya. Alif berpasangan dengan fathah, fathah dengan alif. Doma berpasangan dengan apa kira-kira jemaah? Dengan wawu. Kasroh berpasangan dengan iya, dengan huruf iya. Maka huruf-huruf yang berharokat fathah, dhamma, kasrah akan bisa panjang ketika punya pasangannya alif, waw, dan ya. Dan siang hari ini kita akan membedah varian-varian bentuk harokat di dalam mushaf Madinah yang masuk dalam kategori bacaan panjang, bacaan mad. Yang pertama, ya, bacaan mad, bacaan panjang ketika harokat fathah bertemu dengan alif biasa, alif besar. Saya ulangi lagi perbedaannya jamaah antara alif dengan hamzah. Waktu itu kemarin kita udah bahas ya. Alif dengan hamzah perbedaannya di fungsinya. Ya, alif berfungsi sebagai pemanjang huruf berharokat fathah, sedangkan hamzah adalah huruf yang dibaca hidup, yang dia bisa dikasih harokat fathah, dhamma, tasydid, sukun, kasrah. Itu namanya huruf hamzah. Ketika nanti antum buka mushaf di dalam Quran ada tulisan begini, seperti alif tulisannya, tapi dia dikasih harokat a, i, u, sukun, tasydid, walaupun seolah-olah seperti alif, tapi dia disebutnya bukan huruf alif, tetapi huruf hamzah. Sekali lagi, huruf hamzah dia bisa diberikan harokat, sedangkan alif dia hanya berfungsi sebagai huruf mad. Nah, inilah si alif. Ma panjang karena ada alif. Tha panjang karena ada alif. Ketika, coba Anet tulis begini nih. Yang Anda lingkari huruf alif atau huruf hamzah? Saya ulangi jemaah, mohon dijawab. Huruf alif atau huruf hamzah? Huruf hamzah. Ciri-cirinya apa? Walaupun dia nggak bentuk begini, nggak ada tanda begini di bawahnya, kita bisa tahu deteksi ketika dia ada harokatnya. Sedangkan yang alif yang mana? Yang alif? Alif yang di samping huruf, iya, ini dia alif. Jadi alif fungsinya adalah memanjangkan huruf berharokat fathah. Dan ini varian pertama. Bacaan panjang fathah dia ketika bertemu dengan alif besar. Yang kedua, variasi yang kedua bentuknya adalah bertemu dengan alif kecil. Nah, di sini ada contohnya. Ibu sekalian, mana dia? Nah, ini dia. Nah, ko, huruf ko awalnya pendek dia. Bisa panjang karena ada alif saghir, alif kecil, sehingga ko dibacanya qala. Qala. Ya. Kalau dalam mushaf lokal, qala ditulisnya begini, ikhwas sekalian. Harokat yang biasanya dihapus langsung dikasih baris begini. Kalau istilah kitanya di Indonesia ini disebut sebagai fathah panjang atau fathah berdiri. Memang agak rancu. Kok bisa panjang karena apa? Karena ada fathah berdiri. Nah, seharusnya kan secara konsep tajwid fathah bisa panjang karena adanya huruf alif. Nah, ini dia nih yang makanya kita lebih lebih afdol, lebih utama menggunakan mushaf Madinah standar internasional. Di antara manfaatnya, maslahatnya adalah untuk menjaga orisinalitas konsep tajwidnya biar terjaga dia.
Oke, contoh yang lain selain ketemu dengan alif kecil, ya, nanti dengan beragam bentuknya, kita akan ketemu juga dengan contoh ini dia. Harokat fathah dibaca panjang ketika ketemu alif kecil yang numpang dengan huruf ya. Ya, jadi ya-nya ini tidak dibaca, dia hanya sebagai tumpangan alif kecil. Sehingga ta dibaca mata, bukan dibaca mata ya. Coba sekarang kita baca, ane contohin, antum semua ikutin bareng-bareng ya. Di sini contoh-contoh kalimatnya. Ketika awal-awal kita pakai mushaf Madinah, ketika coba talaki, saya coba sodorkan mushaf Madinah, kebanyakan para pembaca Al-Quran bacanya begini, ikhwan sekalian. Togoya, lagoya, gowaya. Nah, ya-nya dibaca, padahal bukan itu cara membacanya. Oke, sekarang coba istami'u thumma karir. Dengarkan, kemudian kita ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mata, ya. Bala. Ra'a. Aba. Ata. Ala. Qala. Tagha. Yara. Zaka. Ladha. Ghawa. Rama. Saja. La'ala. Sa'a. Asa. Nada. Hada. Oke, itu varian yang kedua. Yang berikutnya, ya, setelah alif kecil, kemudian ada alif kecil numpang dengan ya. Variasi berikutnya tanda bacaan fathah panjang ketika kita bertemu dengan harokat fathah, ketemu dengan alif layyinah. Sekarang dia disebutnya bukan ya lagi, tetapi alif layyinah, alif lembut. Saking lembutnya bentuknya meliuk-liuk dia seperti ya. Maka bacaan ini yang kita lihat di layar bukan dibaca sakoy. Saat tes bacaan, placement test di lembaga tahsin, biasanya ada placement test, ngetes para peserta. Ketemu dengan contoh ini, rata-rata membacanya dengan sakoy. Ya-nya dianggap dibaca sukun. Padahal fungsi ini adalah fungsinya memanjangkan qaf, berharokat fathah. Sehingga saqo dibaca saqo. Coba silakan. 1, 2, 3. Saqo. Ada. Togo. Ada. Salam. Lanjutkan. 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 Nasara. Ahsan. Lanjutkan. Lanjutkan. Oke, kadang-kadang kita suka kebablasan ketika dibaca ka. Ini harusnya pendek karena keasikan, akhirnya dibaca amamaka. Bablas. Harusnya amamaka. Silakan. 1, 2, 3. Amamaka. Lanjutkan. Lanjutkan. Ahsan. Lanjutkan.
Lanjutkan. Lanjutkan. Lanjutkan. Antum lihat di sini. La adzana. Ketika si hamzah ada di atas alif, a-nya dibaca pendek. Kenapa? Karena tidak ada faktor yang membuat a-nya panjang. Tapi sebaliknya, jika a digeser, di sini. Karena nanti antum akan ketemu nih, ya, bentuk la a, tapi tulisannya dia di tengah-tengah hamzahnya. Ketika hamzah di tengah-tengah, hamzahnya dibaca panjang. Kenapa panjang? Karena hamzah, ya, bertemu dengan alif. Jadi ikhwas sekalian, tidak selamanya huruf yang berbentuk kayak gini disebut lam alif. Kadang-kadang kita kalau misalkan ditanya huruf apa ini, lam alif, enggak selamanya. Kadang-kadang huruf ini disebutnya lam hamzah, tergantung kalimat. Nah, ini contohnya. Yang kita lihat sekarang ini bukan lam alif, tetapi apa? Lam hamzah. Lam dengan hamzah. Nah, kalau di tengah-tengah dia dibaca pendek. Oke, sekarang kita baca lagi dari la adzana. La adzana, silakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Naam, saqalaha, ulangi. Lanjutkan. Lanjutkan. Ahsan, alhamdulillah, barakallahu fiik. Sekarang variasi berikutnya selain fathah, kita akan coba beranjak ke variasi harokat selanjutnya, yaitu kasrah. Umumnya kasrah itu panjang karena bertemu dengan huruf ya. Dalam mushaf Madinah, ya yang membuat kasrah panjang tidak diberikan sukun, ikhwas sekalian. Nulisnya enggak kayak gini, enggak kayak gini nih. Dikasih sukun, enggak. Ya-nya dipolosin aja, enggak ada tandanya. Ketika ya polos enggak bertanda, berarti ya itu berfungsi sebagai ya mad kasrah. Ya untuk memanjangkan huruf berkasrah. Contoh, ini dia. B, C, dan seterusnya. Nggak ada tandanya kan? Tidak ada tanda sukunnya. Oke, coba kita baca. Istami'u thumma karir. Bi'a, silakan. Fila. Kina. Lanjutkan. 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 Baik, cukup dulu. Kita cari yang contoh kalimat. 1, 2, 3. Ghadabi. Ulangi. Lanjutkan. Ulangi. Naam, lanjutkan. 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 Ulangi. Lanjutkan. 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 Isa. Ahsan. Varian berikutnya, selain bertemu dengan ya biasa, ya besar, ada juga bertemu ya shagir. Tadi ada alif shagir, sekarang ada ya shagir, ya kecil. Huruf ya itu selain bentuknya begini, ada variasi bentuk ya begini. Yang ini kita lihat. Kalau di mushaf, kadang-kadang orang nggak ngeh, ini dianggapnya ornamen aja, hiasan. Padahal ini tanda baca yang krusial. Kalau kita nggak pakai dia, akan jadi berubah kesalahannya. Yang harusnya panjang dipendekin. Ingat, kesalahan panjang pendek ini bagian kesalahan fatal yang disebut al-lahan jali, yang akan merubah makna, merusak ayat. Oke, ini contoh-contohnya. Ketika kita bertemu dengan huruf yang berharokat kasroh, ketemu dengan ya shagir, maka dipanjangkan. Oke, sekarang kita akan coba. Wabihi, silakan.
hadhihi amalihi, lanjutkan, 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 ulangi, ahsan, lanjutkan, ahsan, sip. Ini variasi harokat kasrah. Sekarang variasi harokat dhammah. Ya, dhammah pasangannya bisa panjang ketika ketemu dengan huruf waw. Itu ya, ingat ya konsepnya ya. Dhammah, waw, kasrah, ya, alif, fathah. Fathah ketemu alif gitu ya. Pertama huruf waw biasa tanpa sukun. Contoh, yaqumu, silakan. Yaqulu, takuna, a'udzu, lanjutkan, 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 oke, lanjutkan, hadiruna, lanjutkan, lanjutkan. Oke, contoh berikutnya dhammah ya berpasangan dengan waw shaghir, waw kecil. Antum lihat di sini. Ketika ada dhammah bertemu dengan waw, kalau di mushaf kelihatannya si waw kecil ini kayak koma. Seperti mirip tanda koma. Sering talaki nih orang nih, ketemu dengan bacaan begini, rata-rata U-nya dipendekin. Kenapa? Oh, yang dia pahamin, yang dia ingat bentuk dhammahnya dhammah biasa. Selama ini yang dia tahu fa asobahu panjang, ketika dhammahnya bukan begini, tapi begini. Ya. Bertuliskan angka seperti angka 6, kebalik, dhammah terbalik, itu berarti dhammah panjang. Sedangkan mushaf Madinah penulisan dhammah biasa, tapi dia panjangnya karena ada waw shaghir, waw kecil. Maka kalimatnya fa asabahu dibaca fa asabahu. Silakan, yuk. Ma'ahu. Naam, faja'alahu junuduhu. Selain bertemu dengan waw kecil, ada juga varian berikutnya, ketemu dengan waw yang disertai alif sifr, alif bertanda bulat. Jadi kalau ketemu dengan contoh kayak gini, dibaca panjang. Bagi jamaah yang udah belajar fungsi tanda sifar yang dia pahami adalah tanda bulatan memendekkan bacaan. Kadang-kadang suka terkecoh. Umiru dibaca pendek karena dia fokusnya di tanda bulat. Katanya tanda bulat memendekkan bacaan. Seperti contoh wala ana abidum. Ana tadinya panjang. Karena ada tanda bulatan di sini dipendekin. Sedangkan untuk ini ya, untuk bacaan dhammah ketemu wawu, dia tetap dibaca panjang karena fungsi bulatan itu adalah hanya menghilangkan, menonfungsikan huruf yang ada di bawahnya.
Ketika di atasnya ada bulat, huruf di bawahnya ada alif, berarti yang nggak berfungsi, yang nggak dibaca hanya alifnya saja. Otomatis wawunya tetap dibaca. Kadang-kadang ada yang suka iseng begini. Kalau emang nggak perlu dibaca, Ustaz, kenapa nggak dihapus saja biar nggak ribet begitu? Nulis qolunya ya udah qolu aja, Ustaz, pakai wawu aja, nggak usah ditasi alif. Bolehkah seperti itu jamaah? Ide kayak gini? Ide kayak gini, ide nyeleneh. Ya, menghapus huruf akan merubah makna. Walaupun secara bacaan kagak perlu dibaca, tidak perlu disebutin, tetapi secara penulisan dia tidak boleh berubah. Karena ini punya makna secara bahasa. Kalau ada alifnya itu bermakna jamak, bermakna lebih dari satu, berlebih dari dua. Gitu. Nah, maka ini dibaca panjang. Qalu, silakan. Umiru, kanu, yalidu. Lanjutkan, 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 lanjutkan. Ahsan. Sekarang ikhlas sekalian, Anda ingin sekaligus menguatkan kembali cara mewakafkan bacaan. Ikhlas sekalian, pengertian tartil dalam surat Al-Muzammil, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Pengertian tartil menurut penafsiran Imam Ali radhiyallahu an, setidaknya ada dua pengertian, 2 poin yang nggak boleh ditinggalkan. 2 poin, jika salah satunya nggak dipenuhi, kita belum memenuhi kaidah tartil. Apa saja? Memenuhi hak-hak huruf, hurufnya nggak keliru tanda bacanya, makhraj sifatnya, penyebutannya tepat. Itu namanya tartil di poin pertama. Ini nggak cukup jika poin kedua kita nggak kuasai. Apa itu? Waqaf. Menunaikan waqaf, cara berhenti bacaan. Jangan sampai mewakafkan bacaan menjadi salah. Ya, ketika kita salah waqaf, kita belum tartil. Nanti kita akan next time kita akan bahas waqaf secara detail. Tapi untuk saat ini kita akan coba mewakafkan bacaan-bacaan sederhana ini yang terdiri dari hanya beberapa kata, kita wakafkan. Ane baca dengan menghidupkan hurufnya, jamaah baca dengan mewakafkan bacaannya. Oke? Contoh, yaqumu dibaca. Nah, yaqumu dibaca ketika waqaf, yaqum, gitu ya. Coba 1, 2, 3. Yaqulu menjadi takuna, a'udzu. Nah, jadi sukun. Jadi mewakafkan bacaan, rumus utamanya yang pertama adalah sukunkan huruf terakhir. Sukunkan huruf terakhir jika harokatnya fathah, kasroh, domah. Itu. Yang berbeda sedikit kaidahnya, ketika berharokat fathatain ini bukan disukunkan tapi dipanjangkan. Contoh, aliman berubah menjadi alima. Alimu jadi alim, sukun tetap. Yang berbeda hanya yang fathatain saja. Buyuti menjadi, ya, aneh baca dengan hidupkan, antum wakafkan ya. Zanubi, suaranya dinaikkan lagi. Samudu, tulu'i, yuqadu, yuthiqu, yuthiqa. Naam, jadi qalqala. Muhinu, nudia. Naam, di jadi panjang. Kenapa? Ya-nya jadi sukun sehingga membuat di-nya kena ya, jadi panjang di-nya. Aqula,
Ahsan. Rasulu. Yusufu. Hududa. Hududa. Yusala. Malakutu. Luhumuha. Kalau yang berharokat ha, ya berharokat fathah panjang, kalau diwaqafin dia nggak berubah. Wasyamsi waduha ha, wal qamari idza talaha, semua nggak berubah. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi begitu. Kalau dia panjang, aslinya panjang, diwaqafkan tetap panjang. Yujadiluna, silakan. Lunnya mau berapa harokat antum? Yujadilun aslinya cuma 2, ikhwas sekalian, aslinya, karena disebut mat asli. Tapi kalau sudah diwaqaf berubah udah hukumnya, udah nggak asli lagi dia, maka disebut mat arid lis sukun, mat yang berubah karena hadirnya sukun gara-gara waqaf. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Maka nanti antum kalau ketemu dengan bacaan kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, sah. Kenapa? Karena matnya yang dia pakai mat arid disukun versi 6 harokat. Tapi catatannya adalah harus konsisten, nggak boleh bervariasi. Antum baca di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Variasi begitu nggak boleh, ya. Menyalahi kaidah mad arid disukun yang harus konsisten dari awal sampai selesai. Kalau mau 2, ya 2 aja. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai waladdallin. Harus 2 harokat. Baik. Ini contoh-contoh bacaan mat, masih mat asli ini Pak sekalian, masih mat asli, belum varian-varian matnya. Yang tidak asli tadi cuma satu, ya, cuma satu, yaitu mat arid disukun, mat yang karena adanya waqaf sehingga dia berubah. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Berikutnya kita akan coba talaqi bedah surat-surat pilihan di juz amma. Oke, sekarang kita baca surat At-Tin. Surat At-Tin, Al-Insyirah dan Ad-Duha. Ana yakin ini surat gacoan jamaah ya. Insyaallah familiar surat ini. Sering dengar, sering dibaca, dan saya yakin sebagian besar sudah hafal surat ini. Sudah akrab dengan surat At-Tin. Surat Al-Insyirah juga sudah akrab. Yang kadang-kadang ya, ketika saya minta, ayo Pak, silakan buka surat Asy-Syarh. Asy-Syarh dibuka-buka, daftar isi juga nggak ada. Cari, Ustaz, Asy-Syarh kagak ada nih. Jangan-jangan Qur'annya salah nih, Ustaz. Bukan salah, ikhwan sekalian. Jadi kita biasakan untuk menyebutkan nama asli surat. Yang kadang-kadang ada tuh ibu-ibu jamaah yang saya minta, "Ya Bu, buka surat Al-Ikhlas." Nggak ketemu Al-Ikhlas. Tapi ketika diminta, "Yuk surat Kulhu." Tahu dia surat Kulhu. Kulhu. Kulhu Ustaz. Bilang tadi surat Kulhu gitu, bukan Al-Ikhlas. Ya, surat ini ada namanya, dan masing-masing surat ada sebagian surat yang punya nama beda, punya nama lebih dari satu. Contoh, Al-Insyirah. Nama lainnya adalah Asy-Syarh. Kalau di Mushaf Madinah antum nggak bakal ketemu Al-Insyirah. Adanya surat Asy-Syarh. Sama kalimatnya, sama maknanya sama. Diambil dari Alam Nashrah. Syarah, lapang dada. Asy-Syarh, Al-Insyirah. Ada surat Al-Lahab. Kalau di Mushaf Madinah nggak ada Al-Lahab. Adanya Al-Masad, fi jidiha hablum mim masad. Ya,
Ini kita harus ketahui, ini bagian dari ulumul Quran, informasi thaqafah Qur'aniyah yang kita juga harus update. Ternyata nama-nama Al-Quran itu sebagian nama-nama suratnya ada nama lainnya, ada julukan lainnya. Nah, sekarang kita akan bedah surat At-Tin. Kalau At-Tin nggak ada nama lain, namanya memang At-Tin, nggak ada variasi lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Ana minta antum semua baca a'udzu dengan bismillah disambung. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Disambung. Masih ingat? Pernah diajarkan sini? Belum ya? A'udzu, ada variasi bacaan ta'awudz dengan basmalah disambung. Cara menyambung ta'awudz isti'adzah dengan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan. Ada yang menyambung ta'awudz dengan basmalah. Variasi yang kedua, a'udzu diputus, bismillah dengan ayat disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan. Variasi yang berikutnya, a'udzu bismillah wattini diwasalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Masya Allah, sampai merah muka itu. Nggak apa-apa, ini latihan nafas juga. Ini bacaan wasal waqaf boleh kita membaca dengan kaidah seperti ini dalam ilmu tajwid, sah, halal. Tayyib, bacanya bagus. Dan ini berfungsi saat apa? Saat antum pengen baca dengan tempo hadar. Kita pengen ngejar waktu nih, 1 juz 30 menit. Kalau baca 1 juz 30 menit kan nggak bisa lambat-lambat. Harus hadar tuh cepet. Dan biasanya kalau hadar enaknya diwasolin. Wasol itu disambung. Tapi jangan sampai ada orang nih bacaannya hadar, diwasol tapi huruf akhirnya dimatiin. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana lafi, dan seterusnya. Ini bacaannya rusak udah, ya. Kalau mau wasal, syaratnya boleh wasal, huruf akhirnya harus hidup, harus dibaca. Oke, sekarang kita baca, ya. Istami'u thumma karrir, dengarkan kemudian ikuti. Ini sampai jam berapa? Oke, tayyib. Bukan sampai jam 1, bukan? Enggak, 1 kurang 15. Oke, sip ya. Wattini wazzaitun. Silakan. Wattini wazzaitun. Boleh maaf sedikit saya singgung ini dikit. Zai, huruf zai punya sifat namanya safir. Safir itu adalah suara desisan, dalam istilah tajwidnya disebut sebagai suara mirip burung. Gitu. Huruf yang ada sofirnya ini ada 3, sod, zai, dan sin. Jadi kalau membaca huruf zai harus ada bunyi itu ciri khasnya. Maka disebut sifatul huruf. Sifat huruf itu harus nempel dengan hurufnya. Tempatnya udah benar, letaknya udah tepat. Tapi kalau nggak bunyi beginiannya, hurufnya kurang sempurna. Maka bacaan wazzaitun dibaca bukan wazzaitun, kurang harusnya wazzaitun. Coba 1 2 3 wattini. Ahsan. Berasa sofirnya sempurna.
wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke, pelan-pelan. Saya bedah sedikit. Qaf, qalqalah saat sukun. Qalqalah qaf saat sukun berbunyi o, bukan aq, tetapi aqo. Coba ikuti. Aqo, aqo, baqa, khalaqa, falaqa, falaq, khalaq. Jangan pakai lagi yang bacaan pakai e. Ya, pantulan qalqalah huruf qaf berbunyi o. Khalaqana. Ikuti. Khalaqana. Ahsan. Bagus. Kemudian yang kedua, insan, dia ikhfa. Dibaca samar, tahan 3 ketukan. Dibaca bukan in. Coba in. Ikuti. In. Kalau baca in kayak tadi, itu masih jelas. Padahal dia harusnya samar bunyi innya. Bagaimana samarnya? Il. Ikuti. Il. In. Il. In. Il. Anda minta samar. Jelas. Samar. Jelas. Ini disebutnya ikhfa, nggak jelas. Bahasa tajwidnya ikhfa, artinya samar alias nggak jelas. Makanya bunyinya bukan in. Kalau in masih jelas, izhar. Maka dibacanya il, tahan. Insana. Coba. Mumtaz, bagus banget. Oke. Kemudian fi, ada bendera. Ingat, pokoknya apapun bendera, dimanapun letak ada bendera, antum baca aja 5 harokat biar aman. 5, panjangin. Fi, oke. Fi ahsani taqwim. Silakan. Fi ahsani taqwim. Kita ulangi. Laqad khalaqnal. 1, 2, 3. Silakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan, standar panjangnya udah oke. Ikhfa'nya, gunnahnya sesuai dengan harokatnya. Thumma radadnahu asfala safilin. Silakan. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau nggak sampai nafasnya boleh dipotong. Illa alladhi, sampai salihat. Coba 1, 2, 3. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Ahsan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, di sini hati-hati. Ajrun pakai j. Jangan sampai keluar hamas nafas. Aj. Laisa aj. Yang benar aj. Jangan pakai yang itu. Yang benar aj. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ahsan. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Ya,
ada huruf zal. Zal dia ngalir bunyinya rokhawah. Yukadzibu, coba. Lepas suaranya, bukan tahan. Yukadzibu, yukadzibu, beda. Yukadzibu, coba. Ahsan. Yukadzibuka ba'du biddin. Fama, ya bareng-bareng, 1, 2. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bi ahkamil hakimin. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Ikhwas sekalian, mohon maaf lewat waktunya. Mudah-mudahan sekali lagi falahu bihi hasanah, satu kebaikan dari huruf-huruf yang kita baca Allah lipat gandakan dengan 10 pahala. Sudah berapa huruf tadi kita baca? Banyak ya, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi pahala yang baik untuk kita semuanya, menambah timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kurang lebih mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.